Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajina Alfia Bahri dari Manajemen Agribisnis kelas A Praktikum 1 dengan NIM J0310202358. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna untuk memenuhi tugas ekonomi manajerial. Nah, pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Di sini ada asumsi-asumsi mengenai pasar persaingan sempurna atau PPS. Yang pertama yaitu banyak penjual dan pembeli. Nah, karena pada PPS ini banyak penjual dan pembeli, maka tindakan yang dilakukan oleh penjual atau pembeli tidak akan mempengaruhi harga. Sehingga perusahaan-perusahaan yang terdapat pada PPS hanya dapat bertindak sebagai penerima harga atau price taker. Selanjutnya, yaitu komoditi yang bersifat homogen. Maksudnya adalah barang yang dijual di pasar persaingan sempurna ini sama atau identik. Sehingga konsumen tidak perlu memilih karena tidak ada perbedaan barang yang dijual antara penjual satu dengan penjual yang lain. Selanjutnya yaitu informasi yang sempurna. Baik produsen maupun konsumen pada pasar ini dapat dengan mudah menerima informasi-informasi yang beredar. Sehingga mereka dapat bebas keluar masuk dari pasar tersebut. Lalu di sini ada fungsi permintaan. Bisa dilihat ada kurva pasar dan kurva perusahaan. Pada kedua kurva ini memiliki garis vertikal yang dinamakan price atau harga dan garis horizontal yang dinamakan quantity atau jumlah. Pada kurva pasar terdapat dua garis, yaitu garis demand atau permintaan yang berselop negatif dan garis supply atau penawaran yang berselop positif. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pada PPS ini perusahaan hanya bertindak sebagai price taker atau penerima harga. Lalu bagaimana harga di PPS bisa terjadi? Nah, harga di PPS bisa terjadi karena slope atau garis permintaan dan garis penawaran itu saling bersinggungan. Di mana ketika garis tersebut bertemu, terjadilah di sini jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan di sini. Lalu garis demand pula, garis demand kurva pasar itu bisa dicari dengan total penjumlahan horizontal kurva permintaan perusahaan yang horizontal ini. Nah, garis ini juga diasumsikan sebagai rata-rata penerimaan, marginal penerimaan, harga, dan juga permintaan perusahaan itu sendiri. Nah, karena tadi perusahaan bertindak sebagai penerima harga, maka harga pada kurva perusahaan itu konstan, ya, dan memiliki sifat elastisitas sempurna. Pada kurva perusahaan juga memiliki garis ATC atau yang biasa disebut average total cost dan MC atau marginal cost. Lalu selanjutnya ada maksimisasi keuntungan. Nah, di sini perusahaan tidak akan berproduksi bila average revenue tidak sama dengan atau tidak lebih dari average variable cost. Dan perusahaan akan berproduksi pada kondisi price lebih besar atau sama dengan average variable cost. Selanjutnya, pada kondisi marginal revenue lebih dari atau sama dengan marginal cost, perusahaan akan menambah produksinya, namun akan menghentikan
produksinya ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Karena pada kondisi ini, perusahaan telah mencapai titik maksimum. Nah, di sini ada kurva. Pada kondisi pertama, itu perusahaan memperoleh laba normal atau bisa kita sebut dengan zero profit condition, di mana price sama dengan average total cost, atau garis harga sejajar dengan garis biaya, karena mereka memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, itu kondisi perusahaan memperoleh keuntungan maksimum atau keuntungan ekonomi lebih besar dari nol, di mana marginal cost sama dengan marginal revenue. Atau garis harga atau garis P berada di atas garis biaya. Dan pada kondisi ini pula, perusahaan mengalami keuntungan dengan digambarkan dengan warna hijau ini. Kondisi yang berikutnya yaitu perusahaan mengalami kerugian namun masih bisa berproduksi, di mana nilai average variable cost lebih kecil dari price dan price lebih kecil dari average total cost. Maksudnya perusahaan rugi karena nilai price itu lebih kecil dari nilai rata-rata total biaya. Namun, mereka masih tetap bisa berproduksi karena masih bisa menutup biaya variabelnya. Nah, pada kondisi berikutnya, itu perusahaan mengalami kerugian dan harus menutup usahanya karena sudah tidak sanggup menutup biaya variabelnya, atau bisa disebutkan nilai price itu lebih kecil dari average variable cost, di mana garis P itu berada di bawah garis average variable cost maupun garis average total cost. Nah, selanjutnya ada fungsi penawaran. MC atau marginal cost dari sebuah perusahaan merupakan gambaran dari garis penawaran. Bisa dilihat, garis penawaran sama dengan marginal cost di sini, atau marginal cost sama dengan supply yang memiliki slope positif. Nah, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tergantung dari berapa produksi yang ia hasilkan. Lalu sama seperti kurva permintaan, penjumlahan horizontal dari kurva penawaran perusahaan merupakan kurva penawaran dari pasar. Jadi, garis penawaran yang ada di kurva pasar itu merupakan penjumlahan horizontal dari kurva perusahaan. Lalu selanjutnya ada daya tarik PPS. Nah, dalam non-ekonomi, itu di mana bekerjanya mekanisme pasar. Dalam ekonomi, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Efisiensi alokasi tercapai pada saat industri berada dalam keseimbangan, yaitu ketika price sama dengan marginal cost. Efisiensi alokasi dapat dijelaskan dengan konsep consumer surplus, producer surplus, dan surplus to society. Consumer surplus yaitu manfaat yang diterima tetapi tidak dibayar oleh konsumen. Dalam kurva, consumer surplus berada di atas garis harga atau price dan di bawah garis demand. Lalu producer surplus yaitu penerimaan tambahan yang diterima produsen. Dalam kurva, producer surplus itu berada di bawah garis price dan di atas garis supply. Selanjutnya ada surplus to society, merupakan penjumlahan dari consumer surplus dan producer surplus. Di sini juga ada efisiensi produksi, yaitu tercapai ketika total biaya rata-rata minimum sama dengan harga, atau bisa ditulis ATC minimum sama dengan price.
Nah, ATC minimum dapat kita cari dari menurunkan nilai ATC terhadap quantity atau derivatif ATC. Lalu di sini ada keseimbangan jangka panjang. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam industri bersaing merupakan sinyal masuknya perusahaan baru ke dalam industri. Karena perusahaan-perusahaan baru ini tergiur dengan keuntungan yang terjadi di dalam industri tersebut. Namun, hal itu menyebabkan penawaran industri meningkat. Jumlah yang diperjualbelikan di pasar naik dan harga di pasar menjadi turun, sehingga keuntungan perusahaan pun ikut turun. Perusahaan akan berhenti masuk ke dalam industri jika perusahaan-perusahaan di dalam industri memperoleh laba normal. Kerugian yang diperoleh perusahaan dalam industri bersaing merupakan sinyal keluar perusahaan dari industri. Akibatnya, penawaran industri menurun, harga di pasar naik, sehingga penerimaan perusahaan meningkat. Demikian seterusnya sampai laba yang diperoleh adalah laba normal. Dalam jangka panjang, perusahaan haruslah berproduksi pada biaya minimum jangka panjang, atau long run average cost-nya. Tingkat output yang diproduksi pada biaya minimum ini disebut minimum efficient scale. Yang terakhir di sini ada perubahan teknologi dalam jangka panjang. Jika dalam jangka panjang terjadi perubahan teknologi yang dapat menurunkan kurva biaya dari perusahaan-perusahaan yang baru dibangun, maka perusahaan-perusahaan baru tersebut akan memperoleh laba ekonomi. Penemuan teknologi baru ini, di samping meningkatkan kapasitas perusahaan, juga akan menurunkan harga. Karena perubahan teknologi tadi akan meningkatkan jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan, sehingga harga akan turun dan menyebabkan keuntungan pun ikut menurun. Yang akan terus berlangsung sampai kondisi price sama dengan average total cost jangka pendek perusahaan-perusahaan baru. Pada harga produk ini, perusahaan-perusahaan lama tidak akan lagi mampu menutup average total cost jangka panjangnya. Apabila faktor tetap dari perusahaan-perusahaan lama itu sudah tua, mereka akan keluar industri, akhirnya akan membentuk keseimbangan jangka panjang yang baru, di mana perusahaan-perusahaan dalam industri sudah mempergunakan teknologi yang baru. Sekian dari penjelasan saya mengenai pasar persaingan sempurna. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah atau kurang dimengerti. Dan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.